Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warganet, warga Kabupaten Bekasi. Apa kabar malam hari ini? Semoga malam harinya menyenangkan ya. Dan senang sekali rasanya saya Ita Puspita dapat menjumpai warganet melalui live Instagram Humas Kabupaten Bekasi dalam acara Ngopi Mas, Ngopi Inspiratif bersama Humas. Nah, malam hari ini kami juga mengajak seluruh warganet yang bergabung. Malam hari ini temanya adalah kupas tuntas kondisi COVID di Kabupaten Bekasi. Nah, kira-kira siapkah kita dengan adaptasi baru yang akan diterapkan pemerintah dan sejauh mana pemerintah Kabupaten Bekasi bersama gugus tugas COVID-19 Kabupaten Bekasi sudah mempersiapkan untuk mengikuti adaptasi kebiasaan baru di Kabupaten Bekasi. Kita akan menghadirkan narasumber yang tentunya sudah sangat dikenal kalau warganet dan juga warga Kabupaten Bekasi terus mengikuti perkembangan berita-berita mengenai COVID-19 di Kabupaten Bekasi. Malam hari ini kita akan menghadirkan juru bicara gugus tugas COVID-19 di Kabupaten Bekasi, Dr. Alamsyah. Nah, malam hari ini untuk warganet yang akan bergabung, yang mempunyai pertanyaan, silakan pertanyaannya bisa langsung diketik di kolom komentar dan nanti akan ada hadiah. Dan malam hari ini sebelumnya saya juga menyapa seluruh kru Humas Kabupaten Bekasi yang bertugas melalui jarak jauh. Malam hari ini semua memantau kegiatan live malam hari ini. Nah, nanti kita akan coba mengundang juru bicara gugus tugas COVID-19 di Kabupaten Bekasi, Dr. Alamsyah. Dan kita akan berbincang seputar kondisi COVID di Kabupaten Bekasi. Kira-kira siapkah kita dengan adaptasi baru? Nah, kita akan coba tersambung dengan Dr. Warganet, warga Kabupaten Bekasi. Untuk warganet, sekali lagi kami mengundang bagi warganet yang mempunyai pertanyaan. Baik, kami sudah tersambung dengan Dr. Alamsyah. Assalamualaikum dokter, apa kabar malam hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mbak Ita, sehat. Alhamdulillah sehat ya dok ya. Senang sekali malam hari ini bisa berjumpa dengan Dr. Alamsyah. Mohon maaf nih dok, malam minggunya kami ganggu dulu. Dan kita menyapa seluruh warga Kabupaten Bekasi yang sudah menanti kabar baik dari gugus tugas COVID-19 di Kabupaten Bekasi. Ya, dokter kita melihat beberapa berita baru-baru ini, salah satunya Gubernur Jawa Barat yang terus mengabarkan tentang bahwa kemarin ini adalah hari bersejarah karena perang melawan COVID di Jawa Barat ini sudah banyak yang sembuh, kurang lebih 110 pasien, maka sembuhnya ini sudah melebihi yang sakit kabarnya. Dan juga Gubernur memberikan informasi bahwa Kabupaten Bekasi sudah tidak lagi berada di urutan 5 besar. Nah, kita ingin tahu lebih jauh nih, Dr. Alamsyah, seperti apa sih perkembangan COVID-19 di Kabupaten Bekasi saat ini? Baik, Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita dan seluruh warganet yang mengikuti live streaming ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bisa bertemu bersilaturahmi. Bahwa perkembangan COVID-19 di Kabupaten Bekasi sejak adanya kasus pertama, yang kita tahu bahwa kasus pertama kita merupakan kasus ke-15 di Indonesia, itu tanggal 3 Maret 2020, sampai hari ini ada total kasus konfirmasi positif itu ada 246 orang dan alhamdulillah 216 orang sudah sembuh. Jadi sudah sekitar 86% sudah sembuh pada hari ini. Dari itu masih ada 11 orang yang masih dirawat dan diisolasi. Mudah-mudahan 11 orang ini bisa menyusul yang sudah sembuh. Itu menandakan kepada kita suatu harapan besar bahwa menjelang kita hampir 4 bulan kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, apa yang menjadi tujuan kita memutus
mata rantai penyebaran COVID-19 ini mudah-mudahan bisa secepatnya kita bisa lewati. Itu mungkin sekilas pertama Mbak Ita bahwa ada optimisme, ada kabar baik yang bisa memberikan kita semacam energi tambahan, suplemen supaya tetap bersemangat menghadapi COVID-19 ini. Ya, dokter sebelum kita berbincang lebih jauh, ini ada beberapa warganet yang bilang, dokter suaranya lebih kencang dong. Oh ya, baik. Mungkin bisa lebih mendekat ke perangkat audio. Nah, mungkin apabila ada audio di sana, mungkin bisa dikecilkan terlebih dahulu. Oke, baik. Coba dok, apakah sudah terdengar dengan jelas? Ya, baik. Nah, kita masih mencoba. Iya. Nah, oke, ini seperti sudah mulai jelas ya. Iya. Oke, dok, kita mau flashback dulu nih Iya. tentang jejak COVID-19 di Kabupaten Bekasi. Kita ingat waktu itu kurang lebih di tanggal 3 Maret, pasien COVID pertama itu di wilayah Tambun Selatan ya dok ya? Betul, betul. Ya, Ini ramai diperbincangkan mengenai suspek waktu itu ya. Cerita sedikit tentang kasus pertama kita di Kabupaten Bekasi. Benar, waktu itu terjadi tanggal 3 Maret di warga kita di Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan. Kemudian ada waktu sekitar 9 hari kalau tidak salah. Tanggal 12 baru konfirmasinya positif. Dan itu juga awalnya ada kesimpang siuran, apakah itu warga Kabupaten Bekasi atau Kota Bekasi atau Cianjur. Karena kebetulan waktu itu memang almarhum seorang bapak meninggal di Rumah Sakit Cianjur. Setelah kita konfirmasi 9 hari, tanggal 12 baru kita terkonfirmasi dari kementerian bahwa itu benar positif. Awalnya suspek, kemudian tanggal 12 itu dinyatakan positif, konfirmasi, kemudian pasti itu warga kita. Akhirnya itulah yang menjadi kasus pertama di kita di Kabupaten Bekasi ini, sekaligus kasus ke-15 di Indonesia kalau tidak salah. Gitu, Mbak Ita. Iya, kalau kita lihat dari bulan Maret sampai bulan Juli ini, kira-kira bulan mana yang menjadi bulan berat ya bagi rekan-rekan gugus tugas COVID-19 Kabupaten Bekasi? Ya, baik. Setelah kejadian itu yang kita lihat memang sampai akhir Maret itu masih tidak terlalu letupan kasus itu belum terlalu tinggi. Setelah masuk di April, kita ketahui bahwa di minggu kedua April itu sudah diberlakukan PSBB, mulai di sana muncul sampai akhir Mei, pertengahan Juni, itu kasusnya luar biasa, ditandai dengan beberapa klaster-klaster, baik itu klaster yang kecil maupun klaster yang besar. Jadi saya ulangi bahwa memang di pertengahan April sampai di pertengahan Juni ini yang menjadi angka-angka yang sangat besar, yang sangat tinggi di kasus di Kabupaten Bekasi. Ya, demikian Mbak Ita. pertengahan April hingga Mei. Pertengahan Kecamatan April mana, Pak? Baik, yang paling banyak kasusnya. Ya, kalau gambaran deskripsi wilayah geografis yang di Kabupaten Bekasi kita ini, memang yang terbesar itu adalah kecamatan dengan jumlah populasi yang terbesar, yaitu Tambun Selatan. Kemudian menyusul Cibitung dan Cikarang Selatan, kemudian ada Cikarang Utara, Cikarang Timur, kemudian Babelan, Kecamatan Babelan. Kemudian sekarang ini masih ada di Kecamatan Tambun Utara. Tapi memang tiga besar itu Tambun Selatan, Cikarang Selatan, dan Cibitung. Oke. Baik. Dok, kita juga ingin mengetahui lebih jauh apa saja yang sudah dilakukan oleh gugus tugas COVID-19 Kabupaten Bekasi selama ini. Baik. Patron ataupun pakem dari gugus tugas ini kan memang dari nasional, kemudian di provinsi sampai kabupaten, malah kita sudah ada sampai gugus tugas ini sudah sampai di tingkat desa dan kelurahan. Bahwa tiga pakemnya itu, yang pertama adalah
bagaimana penguatan pelayanan kesehatan. Penguatan pelayanan kesehatan ini juga punya trias. Triasnya itu adalah bagaimana tracking kalau ada kejadian, kemudian bagaimana testingnya, kita melakukan testing yang terus-menerus, baik itu screening test berupa rapid test maupun swab test PCR, dan alhamdulillah kita terus melakukan itu. Kemudian yang berikutnya ketika sudah tracking, kemudian testing, kita lanjutkan dengan terapi. Terapi ini penguatan pelayanannya alhamdulillah. Kemarin kita dapat berita baik ketika ada evaluasi gugus tugas provinsi, pelayanan kesehatan di Kabupaten Bekasi itu terbaik pertama Mbak Ita, alhamdulillah. Wow, Kemudian yang kedua, poin yang kedua dari bagaimana kita upaya gugus tugas ini adalah penguatan jaring pengaman sosial, bahwa pandemi ini membawa hantaman, membawa cobaan buat kita semuanya yang tentunya kita sadari bersama. Banyak sekali sektor-sektor kehidupan ekonomi yang terpukul, sehingga pemerintah melalui gugus tugas ini diketuai langsung oleh Bapak Bupati kita, penguatan jaring pengaman sosial yang banyak pintu-pintunya. Ada dana desa, ada dari kabupaten, kemudian ada dari presiden dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kondisi yang sekarang ini, Mbak Ita tadi di pembuka menyampaikan kesiapan kita menghadapi adaptasi kebiasaan baru. Tentunya poinnya adalah bagaimana recovery, bagaimana pemulihan ekonomi. Ya, itu yang ditempuh oleh gugus tugas. Saya ulangi penegasannya bahwa ada penguatan pelayanan kesehatan melalui tracking, testing, dan terapi. Kemudian ada jaring pengaman sosial. Kemudian yang terakhir, yang paling utama sekarang ini menghadapi normal baru kita, adaptasi kebiasaan baru adalah pemulihan ekonomi. Demikian Mbak Ita. Ya, luar biasa sekali ya. Dokter, kita juga mendengar kabar baik. Kabarnya di Kabupaten Bekasi ini sudah mendekati angka 1 digit kasus COVID-19-nya. Benar atau tidak, Dok? Ya, baik Mbak Ita. Tadi di pembuka saya menyampaikan bahwa sekarang total angka positif itu ada 246. Tapi angka kasus aktif kita alhamdulillah per hari ini itu 11 orang. Kalau 11 orang kan 2 lagi sudah 1 digit. Ya, jadi ini mudah-mudahan tidak ada tanpa mendahului kehendak Allah, kita berdoa bersama, berikhtiar. Mudah-mudahan 1 digit ini sampai akhirnya sembuh semuanya. Itu yang kita harapkan supaya kita masuk di zona hijau sebagai zona kita masuk dalam normal baru. Demikian Mbak Ita. Oke, dokter, sebelum melanjut ke pertanyaan sebelumnya, kami akan coba berkoordinasi dengan tim dulu. Dokter jangan kemana-mana, nanti akan kita sambungkan kembali dengan dokter Alamsyah ya, Dok ya? Siap Mbak Ita. Baik. Ya, demikian untuk seluruh warganet, karena tadi sempat suara saya agak mantul ya. Ini suara saya masih mantul nggak? Sebelum saya menyapa seluruh warganet yang sudah bergabung, aduh banyak sekali ya malam hari ini yang menyempatkan waktu malam minggunya untuk bergabung bersama kami dalam acara Ngopi Mas, Ngopi Inspiratif bersama Humas. Kami akan coba kembali tersambung dengan Dr. Alamsyah. Ini tadi sempat agak sedikit mantul ya, supaya tidak mantul dan mencoba kembali kita tersambung. Sudah bagus ya? Oke, terima kasih banyak, ini sudah bagus suaranya. Kita akan coba lagi, mudah-mudahan tidak mantul lagi ya. Karena nanti saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nih malam hari ini. Oke, kita coba lagi, mudah-mudahan tidak mantul dan bisa memberikan kenyamanan untuk seluruh warga Kabupaten Bekasi yang sudah bergabung. Ya, Dok? Halo, Dok? Ya, kita sudah tersambung kembali dengan Dr. Alamsyah. Ya. Ini sepertinya kalau saya tersambung dengan Dr. Alamsyah, suaranya agak sedikit mantul. Oh gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya Dok ya, kita akan teruskan ya. Warganet ya. Oke. Iya Dok, kita mau tahu ada beberapa langkah seperti tes PCR dan juga swab yang sudah dilakukan.
mendekati adaptasi kebiasaan baru ini, apakah ada rencana yang akan dilakukan oleh petugas COVID-19 Kabupaten Bekasi Baik, untuk daerah-daerah yang nanti akan rencananya diadakan tes swab PCR atau mungkin rapid test? Ya. Baik, saya ingin menceritakan sedikit ke belakang terkait dengan bagaimana kita men-tracking dan men-testing, bagaimana menangkap kasus-kasus yang sudah ada. Yang pertama, kita ketahui bahwa pemeriksaan screening itu dilaksanakan dengan rapid test. Sampai hari ini saya sampaikan bahwa kita sudah melakukan rapid test kurang lebih 15.000 yang kita sudah lakukan. Kemudian untuk diagnosisnya yang kita laksanakan awal-awal itu Mbak Ita, ini juga saya menyampaikan kepada warga Kabupaten Bekasi. Awal-awal kita melaksanakan PCR test itu kita harus merujuk spesimen baik itu ke Jakarta maupun ke Bandung. Tapi alhamdulillah di pertengahan April Kabupaten Bekasi sudah mandiri, sudah bisa memeriksakan sendiri spesimen pemeriksaan PCR-nya itu di laboratorium kesehatan daerah. Alhamdulillah sekarang kita sudah punya tiga alat yang dengan kapasitas kurang lebih 100 sampai 120 per hari. Itu yang ke belakang. Kemudian ke depan Mbak Ita, bahwa kita sudah melakukan kajian, kita sudah melakukan analisa di mana sektor-sektor yang mungkin kita harus memeriksa baik itu secara screening masif maupun pemeriksaan swab masif, bahwa potensi klaster yang bisa muncul misalnya di pasar-pasar tradisional kita akan terus masif laksanakan, kemudian di tempat-tempat keramaian misalnya di stasiun, kemudian di terminal, kemudian di kantor-kantor maupun perusahaan-perusahaan yang tentunya sudah diatur dalam peraturan bupati maupun SK bupati yang sudah terbit. Apa tujuannya adalah bagaimana kita men-screening, kemudian kita melakukan testing ini agar karena kita ketahui bahwa corona ini, COVID-19 ini mempunyai karakteristik yang menurut saya perlu kita sikapi warganet semuanya, yaitu banyak orang di luar sana yang beraktivitas tanpa gejala itu malah justru positif. Makanya pentingnya dilakukan testing masif ini. Demikian Mbak Ita. Oke. Ya. Dok, terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh gugus tugas COVID-19, tentunya sudah ada pemantauan juga ya terkait dengan aktivitas warga Kabupaten Bekasi. Iya. Menurut dokter sendiri, apakah warga Kabupaten Bekasi sudah siap melakukan adaptasi kebiasaan baru? Ini Mbak Ita pertanyaan yang bagus ini. Ini sekaligus saya menyampaikan sedikit. Kita ketahui bahwa PSBB itu sudah 5 periode. Insya Allah PSBB kita ini sampai tanggal 2 Juli. Dan ini periode kelima. Dimulai PSBB pertama itu 15 April. Kemudian terakhir kemarin diperpanjang itu tanggal 5 Juni sampai 2 Juli itu berbeda dengan sebelumnya. Yang disebut dengan PSBB proporsional atau PSBB parsial. Kalau di Jakarta disebutnya PSBB transisi, masa transisi. Saya sampaikan bahwa gugus tugas yang terdiri dari semua stakeholder yang ada di Kabupaten Bekasi, dimulai dengan PSBB total, kemudian PSBB parsial, ada karakteristik yang menurut saya menjadi pembelajaran buat kita, bahwa alhamdulillah melalui edukasi, melalui sosialisasi yang terus-menerus oleh seluruhnya, kesadaran masyarakat kita pada saat PSBB itu sangat bagus. PSBB total. Tapi ketika diberlakukan PSBB proporsional, itu akhir-akhir ini saya melihat kedisiplinan kita, ketaatan masyarakat kita itu sudah mulai menurun, Mbak. Ya seakan-akan sudah mulai lepas, seakan-akan sudah mulai bebas, free. Padahal sebenarnya harapannya tidak seperti itu, Mbak Ita. Ya. Untuk itu makanya Provinsi Jawa Barat sendiri merubah bahasa new normal menjadi adaptasi baru ya Pak. Betul. Untuk salah masyarakat. Betul. Jadi orang menganggapnya ketika itu normal baru, new normal, kembali ke seperti semula. Padahal saya sampaikan semuanya kepada warganet dan semuanya, pandemi ini belum selesai.
Ya, saya ulangi lagi, pandemi ini belum selesai. Ancaman di luar masih banyak. Kita lihat gambaran kasus di Indonesia itu setiap hari itu lebih 1.000. Sebelumnya 500, 600, ke sekarang lebih 1.000. Kenapa? Karena memang transmisi lokal masih ada, penularan masih ada. Saya ulangi, pandemi masih belum selesai. Sehingga harapannya bahwa kedisiplinan kita memakai masker kalau harus keluar rumah, PHBS dengan tetap cuci tangan, kemudian bagaimana menjaga jarak, bagaimana menghindari kerumunan, itu barangkali yang perlu disadari oleh kita semuanya, bahwa normal baru ini bukan berarti kita sudah free, bukan berarti kita semuanya sudah meninggalkan masker, tidak seperti itu, Bu Ita. Oke. Pak, ini ada satu lagi. Kalau tadi kan berkaitan dengan masyarakatnya. Iya. Nah, bagaimana dengan pemangku kepentingan di Kabupaten Bekasi? Apakah sudah siap melakukan adaptasi kebiasaan baru? Iya. Mulai dari perusahaan, sekolah-sekolah. Iya, baik Mbak Ita. Apakah sudah siap dari teman-teman tugas? Iya. Mulai dari pusat, provinsi maupun kabupaten, perangkatnya sebenarnya sudah disiapkan. Mulai dari surat edaran, kemudian instruksi, surat keputusan, kemudian peraturan, mulai dari tingkat kabupaten sampai nasional sudah disiapkan semuanya. Itu perangkat yang menurut saya harus kita sadari semuanya. Kita siapkan. Kemudian terkait dengan bagaimana normal baru ini, standar operasional pelayanan, kemudian perangkat keras, sarana prasarana disiapkan, misalnya di perkantoran, di kawasan industri. Kemudian yang berikutnya tentunya adalah bagaimana himbauan-himbauan yang terus dilakukan. Kalau dikatakan siap, kita harus siap. Kenapa? Karena ada gium yang sekarang kita harus sampaikan kepada semuanya, bahwa aman dari COVID ini harus juga simultan, harus berjalan seiring dengan bagaimana kita harus produktif, bagaimana kita harus beraktivitas semuanya. Kenapa? Karena di tengah pandemi ini warga kita juga harus beraktivitas, harus bekerja, harus menghasilkan secara ekonomi. Misalnya saja wisata, misalnya saja pengelola seni, penggiat seni, kemudian perusahaan-perusahaan. Yang mungkin menjadi perhatian kita sekarang adalah bagaimana kita menyiapkan sekolah untuk anak-anak kita untuk kembali aktif. Kita ketahui bahwa tahun ajaran baru ini menjelang di pertengahan maupun awal Juli besok, tahun ajaran baru sekolah, sementara kita siapkan perangkat-perangkatnya supaya anak kita bisa sekolah dengan aman, dengan sehat, karena ini menjadi pekerjaan berat, dan kemarin juga perangkatnya Kementerian Pendidikan, kemudian Kementerian Agama, kemudian pemerintah daerah juga lagi menyiapkan terkait dengan regulasi maupun perangkat yang ada di sekolah. Demikian Mbak Ita. Iya, baik. Dokter boleh istirahat dulu, nanti saya undang lagi. Saya akan bacakan pertanyaan dari Dirjen. Siap Mbak Ita. Jangan nomor ya, Dok ya? Siap. Baik, warganet, saya akan menyapa seluruh warganet yang saat ini, malam ini sudah bergabung. Demi kenyamanan saya nanti akan kembali mengundang Dr. Alamsyah, tapi Dr. Alamsyah tentunya masih memantau live kita malam hari ini. Dan malam hari ini tim Humas Kabupaten Bekasi juga sudah menyiapkan hadiah untuk warganet yang mempunyai pertanyaan terbaik. Silakan dikirimkan pertanyaannya, nanti akan saya bacakan, dan nanti di akhir acara kami akan mengumumkan siapa yang berhak mendapatkan hadiah dari Humas Kabupaten Bekasi. Silahkan untuk pertanyaannya kirim pertanyaan terbaik. Dan malam hari ini Dr. Alamsyah yang juga sedang menyimak kami, nanti saya akan bacakan semua. Nanti dokter tinggal pilih kira-kira mana yang mau dijawab ya, Dok ya. Karena ini banyak sekali, hampir 70 yang juga menyimak kita malam hari ini. 70 warganet yang sudah tersambung dan juga banyak yang menyapa dan juga yang mempunyai pertanyaan. Saya coba milih terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan juga yang sudah bergabung pada malam hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi untuk seluruh warganet yang sudah bergabung malam hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang juga disampaikan oleh warganet. Ini dari Fiersub, @Fiersub warganet. Total tes di Kabupaten Bekasi mengapa tidak dipublikasikan?
Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin Dr. Alamsyah juga bisa menyatat ini mengenai total tes di Kabupaten Bekasi. Mengapa tidak dipublikasikan kabarnya? Apakah kalau sudah nanti bisa dikonfirmasi sama Dr. Alamsyah ya? Lalu juga ada beberapa pertanyaan, nanti bisa sambil dicatat ya dok, nanti kira-kira bisa memilih mana yang kira-kira mau dijawab. Juga ada beberapa doa yang disampaikan, semoga COVID cepat pergi, hempas jauh katanya dari Kabupaten Bekasi. Lalu juga beberapa hmm, doa banyak sekali dipanjatkan, ada dari Rani, bener nggak sih dok? Masuk sekolah bulan Januari. Ini mungkin juga bisa menjawab dari pertanyaan ibu-ibu yang anaknya memang menjadi pelajar di wilayah Kabupaten Bekasi ya. Lalu juga banyak sekali doa dokter yang diberikan uh, oleh warganet malam hari ini. Tadi berkaitan dengan sekolah, lalu juga ada pertanyaan mengenai peraturan adaptasi kebiasaan baru di kafe, tempat makan. Ini seperti apa, Dok? Apakah sudah ada aturannya? Karena mengingat banyak sekali nih tempat-tempat kafe, tempat-tempat makan yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Apakah sudah ada peraturan terkait dengan hal tersebut? Lalu juga ada pertanyaan, saya penasaran nih, ada rekan Sinta, saya penasaran untuk peraturan AKB di wisata kolam berenang. Apakah ada protokol kesehatannya atau sementara ini belum bisa? Karena mungkin kayaknya dok sudah banyak yang udah nggak sabaran gitu ya mau berekreasi bersama keluarga. Kira-kira tadi tentang kafe, lalu juga kolam renang, apakah sudah bisa digunakan dan ada protokol kesehatannya atau tidak? Lalu juga ada Lukman, dengan dicabutnya maklumat Kapolri tentang keramaian, apakah sudah boleh dilaksanakan hajatan dok di Kabupaten Bekasi? Ini sepertinya yang sudah tidak sabar juga dok untuk melakukan beberapa acara resepsi sepertinya ya. Baik, terima kasih, pertanyaan sangat bagus sekali. Lalu juga ada uh, Umi 25K. Kabupaten Bekasi sekarang masuk zona apa sih, Dok? Beredar kabar zona merah, ada yang bilang juga zona kuning. Tadi sebetulnya sudah disampaikan sama Dokter Alamsyah ya, Umi ya. Tapi nanti mungkin disampaikan kembali bahwa kita ini sebetulnya sudah mendapatkan kabar baik untuk wilayah Kabupaten Bekasi. Lalu juga tentang pelaksanaan pernikahan, protokolnya seperti apa, Dok? Wah, ini warganet banyak yang sepertinya sudah punya rencana ya untuk melangsungkan pernikahan. Lalu juga ada rekan dari Empuy 24 untuk warga Bekasi khususnya Kecamatan Babelan. Apakah akan disediakan rapid test? Wah, ini kecamatan-kecamatan ya berkaitan dengan rapid test. Kira-kira sudah ada atau belum? Lalu juga ini masih banyak nih dari perwakilan Prias Bekasi. Apakah masyarakat sudah bisa melaksanakan acara pernikahan? Lalu aturannya seperti apa? Juga pertanyaan ini sangat banyak sih dok. Di bawah-bawah ini saya coba kembali uh, menyaring pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Nah, yang belum bergabung, pertanyaan-pertanyaannya nanti akan coba saya tanyakan kembali. Ini sesi pertama ya, silahkan boleh. Ini mumpung kita bisa berjumpa secara live bersama Dokter Alamsyah, dan kalau mungkin malam hari ini ada rekan-rekan media juga penasaran karena sibuknya Dokter Alamsyah bersama gugus tugas COVID-19 Kabupaten Bekasi, mungkin by phone kadang-kadang belum sempat untuk tersambung. Malam hari ini boleh juga nih untuk bergabung ya, untuk mengajukan pertanyaannya. Kita akan coba mendengar jawaban dari Dokter Alamsyah. Kita akan sambungkan kembali dan bagaimana jawabannya. Ini berkaitan dengan hiburan, ada yang nggak sabar juga mau sekolah, ada yang juga nggak sabar untuk melangsungkan acara ya. Lalu juga ada Prambudita, mohon maaf apakah sudah boleh pulang kampung nih dok? Pertanyaannya oke semua dok. Dok silahkan dok. Ya, terima kasih. Kayaknya menarik ini diskusinya Mbak Ita. Ya, penanya banyak sekali. Ya, baik. Tadi ada yang menanyakan berapa sudah testing yang sudah dilakukan. Saya sampaikan bahwa sampai hari ini itu sekitar 15.000 testing rapid, testing cepat yang kita sudah laksanakan. Kemudian yang PCR test
yang kita laksanakan baik itu di Kabupaten Bekasi maupun spesimen yang kita kirim keluar itu sekitar 5 ribuan, jadi sekitar 20 ribuan Mbak, dan itu akan terus kita laksanakan. Itu yang pertama barangkali. Kemudian yang tentang sekolah ya. Dok, maaf suaranya mungkin bisa dijelaskan kembali? Oh ya. Ya, didekatkan dengan perangkatnya. perangkatnya. Tentang sekolah ya, tentang apakah sudah dilaksanakan sekolah tatap muka di kelas ya. Saya sampaikan bahwa kita ketahui bahwa memang tahun ajaran baru itu memang di bulan Juli, tapi sampai sekarang ini keputusan bersama Menteri Pendidikan, kemudian Menteri Agama, kemudian pemerintah pusat dan lain, itu sampai sekarang tatap muka di kelas itu belum dibuka. Itu saya sampaikan bahwa nanti akan ada pasti pengumuman kapan mulai dilaksanakan kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Kemudian yang berikutnya terkait dengan suaranya bagus Mbak Ita, suaranya kencang nggak? Sudah jelas sih, cuman mungkin kalau bisa dijelaskan kembali melalui ini Dok, agak sedikit didekatkan. Iya, bahwa terkait dengan AKB ini, apakah beberapa pertanyaan saya lihat, apakah sudah boleh berenang? Ya, bagaimana bagaimana prosedurnya? Saya tidak bisa bayangkan kalau berenang pakai masker ya. Ya, jadi sulitan ya, Dok, jadi gini, termasuk dengan pengelola pariwisata sebenarnya. Kita sudah ada SK, Surat Keputusan Bapak Bupati nomor 440 nomor 251 440/251 terkait dengan bagaimana protokol kesehatan di seluruh kegiatan masyarakat, termasuk di sektor pariwisata. Kalau sektor pariwisata itu sampai sekarang memang terutama yang indoor, misalnya bioskop dan sebagainya itu belum diperkenankan. Kegiatan wisata outdoor, sekarang kita lagi melakukan beberapa verifikasi lapangan terkait bagaimana kesiapan pengelola itu terhadap adaptasi kebiasaan baru di sektor pariwisata itu. Apakah mereka sudah menyiapkan sarana prasarananya? Kita verifikasi di lapangan. Insya Allah kita sudah akan bergerak untuk bagaimana pariwisata outdoor ini bisa berjalan dengan baik. Tentunya dengan silahkan bisa dilihat di SK Bupati 440 nomor 251. Kemudian implementasinya itu memang ada kurang lebih 14 kegiatan yang sudah diatur di sana. Kemudian yang berikutnya terkait dengan zonasi. Kita di update terakhir memang kita masih ada di zona kuning. Di level 3. Di level 3 itu masih harus berhati-hati kita. Makanya mudah-mudahan kita doakan sampai tanggal 2 Juli besok zona kita bisa menjadi meningkat lagi kualitasnya sehingga kita bisa zona kuning ini merupakan zona yang masih harus hati-hati menjelang adaptasi kebiasaan baru sehingga pada saat nantinya new normal baru, adaptasi kebiasaan baru ini kita bisa naik level yang lebih baik. Kemudian pertanyaan yang berikutnya tadi apakah sudah boleh pulang kampung? Betul Dok. Udah boleh belum sih Dok? Ya, itu juga ada surat edaran dari gugus tugas nomor 9 yang baru dikeluarkan kemarin tanggal 25 Juni disampaikan bahwa kita bisa melaksanakan perjalanan. Baik itu moda transportasi darat, kemudian laut, udara. Kita sudah bisa melakukan perjalanan, tapi dengan syarat tertentu. Ya, misalnya kita harus melalui pemeriksaan dan surat keterangan dulu kita bebas dari COVID. Apakah itu rapid test atau apakah itu PCR, itu kita bisa melakukan perjalanan itu. Jadi yang mau pulang kampung silahkan, tapi melalui pemeriksaan dulu. Kenapa? Karena pada saat kawan-kawan semuanya sampai di tempat tujuan tentunya ada daerah-daerah yang mempersyaratkan. Misalnya mau ke Papua, mau ke Bali misalnya. Di bandara tujuan itu ada persyaratan yang kita harus sampaikan. Ada clearance surat keterangan kesehatan yang akan diminta sehingga
saudara-saudara yang mau melakukan perjalanan harus memeriksakan kesehatan dulu. Kemudian ada pertanyaan lagi terkait dengan masih ada nggak rapid test yang bisa di ini? Itu masih ada. Kita bisa kita bisa menjangkau layanan kesehatan yang kita butuhkan ketika kita akan melakukan rapid test. Kemudian Dok, ya, jangan lupa yang mau melangsungkan pernikahan, Dok. iya. Ini para jomblo sudah nunggu jawaban dokter nih. Iya, malam minggu soalnya ya. Jadi mungkin betul. sudah ada yang tertunda karena pandemi ya, dari bulan Maret terpaksa menunda. Ya, termasuk juga pekerja seni. Kemarin kita sudah audiens dengan pekerja seni yang tentunya kalau ada hajatan, ada kegiatan seni, ada hiburan dan sebagainya. Kalau yang ini terkait dengan ini, Dinas Pariwisata lagi menyiapkan, semoga kita bicara tentang 2 Juli ke depan. Setelah 2 Juli semoga kita bisa hijau atau biru sehingga kegiatan ini kita bisa laksanakan. Tapi untuk sekarang ini sampai tanggal 2 Juli saya tidak mendahului. Sampai tanggal 2 Juli kita belum diperkenankan untuk melaksanakan hajatan yang mengundang keramaian dan sebagainya. Walaupun ada pencabutan dari Pak Kapolri ya. Ya, kalau tidak salah ya, dari Pak Kapolri tadi sempat ditanyakan. Pak Kapolri menyampaikan bahwa izin keramaian sudah bisa dilaksanakan. Tapi kita bicara tentang kesehatan, kita bicara tentang pandemi, kita bicara karena tugas saya sebagai juru bicara gugus tugas, bagaimana tetap menghimbau masyarakat untuk melaksanakan aktivitas tapi tetap aman dari penyebaran COVID ini. Demikian Mbak Ita? Ya. Mungkin. Baik dokter, tadi dok ada yang pengusaha kafe dok. Oh ya, pengusaha kafe. Termasuk pengusaha kafe sekarang ini sampai tanggal 2 Juli saya sampaikan izin, mohon maaf, sampai tanggal 2 Juli saya tidak mendahului karena ini adalah keputusan gugus tugas, ada SK bupatinya, sehingga sampai tanggal 2 Juli kegiatan kafe ini belum bisa dilaksanakan, belum bisa dibuka. Oke. Baik dokter, saya akan kembali bacakan lagi, dokter tetap menyimak ya dok ya. Siap. Ini di gelombang kedua. Baik, saya akan bacakan kembali yang sudah bergabung. Terima kasih banyak. Mungkin ini sesi terakhir ya, karena tanpa terasa waktu juga yang membatasi kita. Nanti dokter akan kembali menyimak pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan dan akan nanti dijawab kembali seperti tadi. Kami juga menyapa seluruh tenaga medis yang malam hari ini sudah bergabung, teman-temannya Dr. Alamsyah nih yang malam hari ini satu perjuangan yang juga menjadi pahlawan dalam pandemi COVID-19. Kami ucapkan terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini dan kami akan coba kembali membaca untuk Kang Adi 22. Mohon informasi Pak Dokter untuk kegiatan olahraga, pengajian ibu-ibu, acara hajatan pernikahan, acara hiburan dan lain-lain apa sudah diperbolehkan dengan protokol kesehatan dan new normal ini. Terima kasih Kang Adi 22 sudah bergabung untuk pertanyaannya. Lalu Maida 3326, Dok mau tanya apakah belum ditemukan vaksin untuk COVID-19 ini? Nah, nanti kita akan coba tanyakan ya, siapa tahu sudah ada sedikit kabar gitu mengenai vaksin dari COVID-19. Lalu juga Pramudita, mohon maaf apakah sudah boleh pulang kampung atau belum? Tadi sudah dokter jawab ya. Lalu juga ada saran Pak Dokter, mohon untuk Puskesmas Bahagia Babelan ada lab PCR kabarnya, sarannya. Terima kasih. Lalu juga ada Titi Sanggita, Dok, bagaimana panduan untuk kegiatan olahraga di tempat-tempat terpadu semacam di GOR? Bagaimana panduan penggunaan masker untuk olahraga nih Dok? Wah iya betul Dok, ini karena beberapa mengeluhkan sebetulnya lari itu tidak boleh pakai masker ya Dok ya, nanti dijelaskan ya bagaimana panduannya untuk kegiatan olahraga di tempat-tempat terpadu semacam di GOR, lalu panduan penggunaan masker untuk olahraga. Lalu juga ada agen garis Kecamatan Babelan khususnya Kelurahan Bahagia masih zona kelabu nih Dok. Baik, mudah-mudahan hatinya nggak kelabu ya malam hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung, nanti dijawab oleh dokter. Lalu juga ada
Emerendio, saya diisolasi asrama PU Cikarang. Semoga untuk pasien yang diisolasi sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Ya, kami juga mendoakan untuk seluruh yang mungkin sedang dirawat atau kurang sehat malam hari ini segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Tri 3H, Pak, saya orang Bulog tapi belum dapat sembako nih di Kabupaten Bekasi. Ini nanti bisa coba berkoordinasi juga dengan RT RW-nya ya, karena mungkin penyalurannya bisa melalui RT RW. Lalu juga Emerendio, dokter swab di tes massal untuk Kelurahan Bahagia diperbanyak. Dokter, swab tes massal untuk Kelurahan Bahagia mohon diperbanyak. Terima kasih untuk Emerendio. Ada Odi Junian, mohon izin bertanya dokter, industri mic sampai saat ini belum ada inovasi apapun. MICE ya, mohon maaf kalau salah membaca, sampai saat ini belum ada inovasi apapun atau persyaratan khusus untuk tetap bisa dilaksanakan. Apakah ada bahasan khusus dari tim gugus tugas mengenai hal ini? Pertanyaannya sangat bagus sekali untuk Odi. Lalu Harizir, seberapa besar potensi bahaya jika berada di ruangan terbuka, dokter? Lalu juga terima kasih untuk yang sudah bergabung, Aditya Blue, untuk beribadah di gereja di mana? Bagaimana, Dok? Gereja sudah siap dengan protokol kesehatan atau belum nih, Dok? Karena beberapa masjid sudah dibuka. Ini ada rekan Aditya Blue yang menanyakan untuk beribadah di gereja bagaimana, Dok? Apakah sudah siap dengan protokol kesehatannya? Lalu juga ada Muhamirida. Saya mau nanya, Dok, bolehkah dikasih tahu berapa yang positif per kecamatan? Disebutin, Dok. Oke, kalau untuk datanya biasanya rekan-rekan humas atau di Instagramnya Dinas Kesehatan ini selalu mengabarkan ya, nanti bisa dicek. Kemungkinan besar setelah 2 Juli di Kabupaten Bekasi, apakah masih PSBB atau AKB nih, Dok? Dari R Susit ya, tadi sudah disampaikan, nanti mungkin bisa disampaikan kembali. Lalu juga Mas Wiro yang menanyakan apakah inovasi unggulan dalam menghadapi COVID ke depan setelah masa PSBB berakhir. Dan juga ada Aminatun Marfuah. Assalamualaikum dokter, waalaikumsalam. Apakah betul orang yang positif COVID mampu sembuh sendiri oleh sistem imun setelah 7 hari? Wow, pertanyaannya banyak sekali dan sangat bagus-bagus sekali. Dokter menyimak, dokter mencatat, dan juga akan segera menjawab pertanyaan-pertanyaan dari seluruh warganet warga Kabupaten Bekasi. Kita akan tersambung kembali dengan Dokter Alamsyah malam hari ini dan juga akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan dari seluruh warganet yang sudah bergabung. Baik, silakan dokter. Baik, Mbak Ita. Masih banyak pertanyaan ya. Betul sekali. Berarti malam minggunya ini malam minggu COVID ya, terkait dengan COVID semuanya. Baik, terkait dengan gereja ya, gereja. Ya, tempat ibadah dalam aturannya memang sudah dibuka. Tapi dengan protokolnya, prosedurnya, mulai dari prosedurnya silahkan pengurus sama dengan tempat ibadah yang lain. Silahkan bersurat ke gugus tugas akan verifikasi ke lapangan, bagaimana kesiapannya, bagaimana pengurusnya sudah melaksanakan menyiapkan protokol kesehatan, kemudian dengan protokolnya itu kalau dalam aturannya memang 50% dari kapasitas yang ada jaga jarak, ada fasilitas untuk cuci tangan dengan air mengalir dan sebagainya. Silahkan Pak. Kemudian yang berikutnya terkait dengan tes massal ya, tes massal PCR. Iya betul. Ya. Ada dari Bahagia mengusulkan untuk ada alat PCR sendiri di Bahagia. Ini luar biasa menurut saya, mudah-mudahan saja. Tapi kondisi sekarang kita sudah punya 3 alat di Labkesda kita, itu sudah mencukupi untuk kebutuhan warga Kabupaten Bekasi. Ini terkait dengan tenaga, sarana prasarananya menurut saya memang adanya di kabupaten yang bisa menyiapkan. Terkait dengan tenaga ahlinya. Yang berikutnya juga kita ada website yang setiap 12 jam kita update di website Kabupaten Bekasi resmi. Silahkan melihat sebarannya, baik itu sebaran desa, kecamatan, kemudian jumlah kasus positif, jumlah ODP, jumlah PDP dan sebagainya. Kemudian tentang kurban ya, tentang protokol kurban. Memang
Insya Allah beberapa waktu ke depan kita sudah memasuki Idul Adha dan ibadah kurban. Kita dengan kemarin saya sudah menanyakan ke bagian Kesra dan Kemenak lagi disiapkan protokolnya seperti apa. Yang jelas bahwa prosesi Idul Adha, kemudian prosesi kurban mulai penyembelihan, kemudian pembagian daging kurban ini tentunya tidak luput dari bagaimana menghindari kerumunan, bagaimana kita menjaga jangan sampai tidak ada yang jaga jarak, kemudian bagaimana kita menjaga kebersihan, tentunya tidak jauh dari situ. Kemudian yang berikutnya, bagaimana ke depan setelah tanggal 2 Juli, kira-kira apakah masih ada PSBB proporsional atau AKB? Saya sampaikan kalau di Jakarta sekarang ini kondisinya adalah PSBB transisi. Kalau kita adalah PSBB proporsional yang merupakan persiapan atau prepare kita bagaimana AKB itu dilaksanakan. Jadi harapannya adalah ketika selesai tanggal 2 Juli kita berdoa semuanya, kita berdoa semuanya masyarakat Kabupaten Bekasi, semoga setelah ini kita normal kembali. Kenapa? Karena itu tadi, setelah kita menguatkan pelayanan kesehatan, kita memperkuat jaring pengaman sosial, setelah itu adalah pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi mensyaratkan bagaimana kita normal kembali. Makanya disiplinnya, kemudian pedulinya terhadap lingkungan. Saya sampaikan kepada warganet semuanya, Mbak Ita, pandemi ini menurut saya membawa kita kepada perubahan yang sangat besar. Banyak sekali perubahan yang sangat besar dengan pandemi ini. Tapi saya mencatat dua poin besar, dua perubahan besar yang menurut saya hikmah positif dari adanya pandemi ini. Hikmah besar yang pertama menurut saya adalah kita berubah menjadi lebih disiplin, lebih menjaga kesehatan, lebih menjaga PHBS. Itu menurut saya. Sebelumnya kita tidak peduli dengan bagaimana kita harus sering cuci tangan. Sekarang ini kita sering mencuci tangan. Bagaimana kita menjaga jarak yang menurut saya selama ini kita teledor. Itu hikmah besar yang pertama. Kemudian hikmah besar yang kedua dengan pandemi ini adalah, dan ini hikmah yang positif menurut saya, kita lebih peduli dengan orang lain. Kita lebih sayang dengan keluarga. Kita lebih melindungi orang lain. Banyak orang yang dengan pandemi ini menjadi dari sedang mungkin menjadi tidak mampu, dari tidak mampu menjadi lebih tidak mampu. Tapi di balik itu juga banyak orang yang, istilah Pak Bupati kita, alhamdulillah, banyak orang yang tangannya di bawah, tapi tidak sedikit juga orang yang tangannya di atas memberi. Dengan pandemi ini memberikan kita pelajaran, lebih peduli dengan orang lain, lebih sayang dengan keluarga. Dan itu menurut saya di normal nanti, di normal baru ini, dua perubahan besar ini tetap kita pegang. Itu Mbak Ita. Ya. Tadi berkaitan dengan olahraga, Dok. Oh ya, berkaitan dengan olahraga. Prinsipnya sebenarnya berolahraga ini kan kebutuhan kita. Salah satu, dan menurut saya ini menjadi hal yang baik untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. COVID ini, oleh virus ini, itu membutuhkan imunitas tubuh. Dan salah satu metode atau cara yang baik adalah berolahraga. Silahkan kita berolahraga, tapi hindari kerumunan. Hindari berolahraga yang dimana jaraknya itu kurang dari 1 meter. Silahkan. Usahakan tetap pakai masker. Itu sebenarnya. Usahakan tetap pakai masker. Jangan ada olahraga yang kerumunan. Hindari dulu olahraga yang di dalam gedung, yang sirkulasi udaranya itu tidak bagus. Itu Mbak Ita terkait dengan olahraga. Olahraga apapun itu silahkan. Ya. Baik. Kalau lari pakai masker nggak sih, Dok? Iya, lari pakai Soalnya masker. agak sedikit nafasnya terganggu gitu. Iya. Sebenarnya kalau dengan masker ini bukan, masker itu ada banyak macam. Ada banyak macam. Masker ada yang masker medis, masker bedah, ada yang medis itu ada 3 macam juga, 3 level. Kemudian yang kita bisa pakai sebenarnya berolahraga itu adalah masker kain biasa. Iya, kalau kita terbiasa dengan itu, insya Allah itu kita bisa bernapas dengan baik sebenarnya. Awalnya saja mungkin yang kalau bahasa Bekasinya mah ngap. Tapi kalau kita sudah terbiasa, insya Allah. Tapi
itu lebih baik, lebih aman kalau kita berolahraga dengan pakai masker, tapi jangan masker yang masker bedah, masker apa, tapi pakai aja masker kain yang sirkulasi udara itu masih bisa memungkinkan. Itu, Mbak. Oke, dokter. Tanpa terasa sudah mau 1 jam dok kita ngobrolnya. Alhamdulillah. Ya, tapi sepertinya saya juga tidak bisa melanjutkan kembali pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan, tapi kita sudah coba memilih nih tadi pertanyaan-pertanyaan terbaik ya dok. Iya. Mungkin nanti Dok, terakhir harapan, Oh ya. kenapa dok? Iya. Iya. Ya, terkait harapan apa sih dok yang akan disampaikan oleh tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Bekasi kepada seluruh warga Kabupaten Bekasi, kepada seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Bekasi? Baik. Terima kasih Mbak Ita. Di ujung sesi ini saya ingin menyampaikan bahwa pandemi ini menimpa kita semuanya. Seluruh dunia kena, seluruh pelosok daerah kena, seluruh kampung kena. Sehingga apa? Kewajiban kita bersama untuk bahu-membahu menangani COVID ini. Bahu-membahu, gotong royong bersama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID ini. COVID ini penanganannya bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah. Bukan hanya tugas saya sebagai juru bicara gugus tugas, tapi tugas kita semuanya menyampaikan hal-hal yang benar terkait dengan COVID ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya tadi menyampaikan, pandemi ini belum selesai. Kita mungkin mendengar bahwa Kabupaten Bekasi sudah mulai bagus, tapi saya sampaikan, kasus aktif masih ada. Potensi itu masih ada. Kenapa? Karena suka tidak suka, Kabupaten Bekasi ini adalah tetangga dari epicentrum COVID di Indonesia, tetangga dengan Jakarta. Masyarakat kita banyak sekali yang kerja di Jakarta, mobilitasnya luar biasa, sehingga kita masih harus tetap waspada. Ada himbauan yang disampaikan oleh Pak Bupati kita, 4 sehat 5 sempurna. Saya ulangi lagi ya, 4 sehat 5 sempurna. Pameo lama yang kita bangkitkan kembali. 4 sehat itu yang pertama adalah ayo kita sama-sama kalau terpaksa keluar rumah kita pakai masker. Inilah satu-satunya jalan bagaimana kita aman. Kemudian yang kedua, hindari keramaian. Hindari keramaian. Yang ketiga sehat itu adalah kita sering-sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Kemudian yang keempat, kita jaga jarak. Tadi ada yang mempertanyakan tentang gereja. Silahkan beraktivitas di tempat ibadah, tapi ada jaga jarak, physical distancing. Kemudian 5 sempurnanya itu Mbak Ita dan teman-teman sekalian, bagaimana kita menjaga imunitas. Banyak sekali yang kita bisa lakukan meningkatkan imunitas ini. Kita bisa makan makanan bergizi, kita berolahraga, kita mengelola stres, istirahat yang cukup. Itu 4 sehat 5 sempurna. Kemudian yang terakhir Bu Ita dan teman-teman sekalian, saya pada momen ini menyampaikan salam sehat semuanya buat seluruh warganet. Untuk saudara-saudara saya seperjuangan, warga tenaga kesehatan di puskesmas, di klinik, di rumah sakit, dan sebagainya, kader-kader kesehatan, relawan-relawan COVID. Kita punya banyak relawan COVID yang ada di seluruh penjuru desa. Selamat berjuang, mari kita berdoa semoga COVID ini kita bisa lewati dengan baik, Kabupaten Bekasi bisa kembali sehat semuanya, kita bisa beraktivitas kembali. Itu Mbak Ita, sebelumnya mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, semoga bisa ketemu di event berikutnya. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter sudah bergabung malam hari ini. Salam untuk rekan-rekan di gugus tugas COVID-19 dan terima kasih sudah menyampaikan secara akurat dan juga menenangkan hati kami dok. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Dr. Alamsyah, juru bicara gugus tugas COVID-19 di Kabupaten Bekasi. Terima kasih banyak warganet yang sudah bergabung. Malam hari ini pertanyaannya banyak sekali. Luar biasa ya, dan yang sudah bergabung luar biasa. Tapi kami semua merekam pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan malam hari ini. Seluruh rekan-rekan humas memantau kegiatan live pada malam hari ini. Saran, tanggapan, dan juga pertanyaan nanti insya Allah akan kami sambungkan kembali dan teruskan kepada pihak-pihak terkait. Dan tentunya jangan bosan untuk selalu menyaksikan acara Ngopi Mas, Ngopi Inspiratif bersama Humas. Dan kami ucapkan terima kasih yang sudah bergabung. Kami ucapkan selamat kepada pemenang dan juga yang berhak mendapatkan hadiah dari Humas Kabupaten Bekasi. Nanti akan di DM oleh rekan-rekan Humas. Di antaranya
akun Titi Sanggitya, terima kasih banyak dan selamat. Lalu juga Kang Adi 22. Satu lagi adalah Firsup. Terima kasih untuk pertanyaan yang baik malam hari ini dan juga nanti akan mendapatkan hadiah dari tim Humas Kabupaten Bekasi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak untuk partisipasi yang sudah diberikan. Terima kasih sudah bergabung dalam acara Ngopi Mas, Ngopi Inspiratif bersama Humas. Insya Allah kami akan hadir kembali di live Instagram Humas Kabupaten Bekasi dengan topik-topik yang sangat menarik dan juga tentunya akan menghadirkan narasumber yang menarik. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk warga Kabupaten Bekasi, tetap sehat, tetap semangat, dan juga terus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kita semua agar pandemi ini akan segera berakhir. Terima kasih banyak untuk seluruh warga Kabupaten Bekasi, lalu juga terutama rekan-rekan dari tim kesehatan yang malam hari ini juga sudah menyempatkan bergabung, memberikan semangat dan juga memberikan doa untuk pemerintah Kabupaten Bekasi, untuk seluruh warga Kabupaten Bekasi. Terima kasih banyak. Saya Ita Puspita undur diri dan kami ucapkan terima kasih sudah menyimak acara Ngopi Mas Ngopi Inspiratif bersama Humas Kabupaten Bekasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.